Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak pada saat ini. Kita bersyukur ya, kesempatan yang indah masih dapat kita peroleh untuk mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh kekuatan firman tersebut. Kita akan memulaikan acara kita seperti biasa dengan satu lagu pujian dan kemudian Ibu Debbie Gasing Talumepa dari Indonesia, dari Jakarta akan membawakan doa buka kita pada saat ini. Silakan, Dek. The splendor of heaven, knowing His destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for me. And if that isn't love, then the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then heaven there's no feeling like this. Is that isn't love? Even in death, He remembered the thief hanging by His side. Then He spoke of love and compassion, and He took him to paradise. And if that isn't love, then the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then heaven there's no feeling like this. If that isn't love, it's got to be love. Amin. Satu lagu pujian yang waktu-waktu lalu telah dibawakan oleh Ketua Jemaat kami, Ketua Anggi Lelaki. Kita bersyukur atas lagu pujian tersebut. Kalau bukan karena cinta, apalagi yang telah Yesus lakukan bagi kita. Baik saudara sekalian, mari kita ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu atau Saudari Debbie Gasing Talumepa. Silakan. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil Bapa, Allah pencipta kami, penguasa kami, Allah yang telah memberikan yang terindah dalam setiap langkah kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini, bahkan saat ini,
menjelang malam, Engkau telah memberikan kami nafas hidup yang baik, sehingga kami boleh lagi datang kepada Tuhan, mendengarkan berita-berita kebenaran melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada masing-masing kami, khususnya kesehatan yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada hamba Tuhan Pendeta Stephen Prantung, yang Kau telah pelihara beliau Tuhan sehingga dapat membagikan setiap saat, memikirkan segala sesuatu untuk membagikan akan kebenaran Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan, kesempatan juga yang Kau berikan kepada kami. Kau telah memberikan kami kuasa, memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh mau mengikuti akan berita-berita ini Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami akan memulai akan acara kami yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kasih setiamu melalui Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar apapun yang kami dengar Tuhan, kami boleh mengerti, bahkan itu boleh menjadi bekal hidup kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang kekal selama-lamanya, sehingga mau mendengar dan menjawab doa kami. Ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami, sesuai kasih karunia Tuhan. Karena doa ini kami hanya persembahkan di atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Saudari Debbie yang sudah membawakan doa buka kita pada acara ibadah kita pada saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita akan melihat pelajaran sekolah Sabat kita, apa yang ditulis. Kita sudah saya secara pribadi ya sudah menanti-nantikan mungkin saat ini kita dapat memberikan mungkin jawaban dari begitu banyak pertanyaan yang telah kita lihat sepanjang minggu ini ya. Dan kita akan masuk kepada satu pembahasan bagaimana caranya kita sekarang memelihara hari Sabat ya. Ini satu pertanyaan yang sering kita begitu banyak pembahasan yang membawakan begitu banyak pertanyaan yang dapat kita lihat. Mari kita masuk ya. Bagaimana kita dapat memelihara hari Sabat dari pelajaran kita. Tuhan, pelajaran Sabat kita katakan, Tuhan memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat ya. Bersama ya, Tuhan bersama dengan tidak membunuh dan tidak mencuri adalah perintah untuk mengingat hari Sabat. Meskipun, nah saya sudah dari sejak semula ini, saya sudah garis bawahi apa yang dikatakan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Dikatakan apa? Meskipun Alkitab tidak memberi kita secara spesifik tentang bagaimana tepatnya kita harus memeliharanya. Kalau Alkitab saja tidak secara spesifik, bagaimanalah tentunya dengan kita ya. Apa? Tapi poinnya adalah ada beberapa prinsip yang Alkitab berikan. Apa seharusnya suasana yang kita ciptakan dan kembangkan pada hari Sabat? Dan kalau kita lihat, kita diminta untuk lihat dari Mazmur seluruh Fatsal. Mazmur 92 adalah Mazmur tentang hari Sabat. Dan kemudian kita diminta untuk membaca Yesaya 58 ayat 13. Beberapa ayat dari Mazmur 92 saya akan baca seperti misalnya. Mazmur 1 ya. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, harus bersyukur. Untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di pagi dan di kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancanganmu. Jadi kita bersyukur, kita memuji, kita bersuka cita di hari Sabat. Oleh sebab pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu besar telah diberikan kepada kita. Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Kita bersuka cita bukan saja karena apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita secara spesifik yang baik. Tetapi juga mencegah atau melakukan apa? Melakukan pembalasan kepada orang-orang. Melakukan atau memberikan kelepasan, kebebasan kepada kita. Itulah Mazmur 92. Yesaya 58 ayat 13 katakan,
Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, kelanjutannya kalau Anda baca, bagaimana berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bahagian kita yang apa? Tidak menginjak-injak hukum Sabat. Ya. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, karena memelihara Sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan. Seperti dalam kitab Mazmur ya. Itu kita merayakan penciptaan dan penebusan. Suasananya seharusnya merupakan sukacita dan kegembiraan dalam Tuhan dan bukan kesuraman. Bukan kesuraman ya. Mengingat Sabat tidak dimulai pada hari ketujuh. Kita diminta untuk merayakan, untuk apa? Melestarikan Sabat itu bukan dimulai pada hari ketujuh. Nah, sebagaimana Sabat pertama, kalau kita lihat di minggu penciptaan ya, pekan penciptaan, Sabat pertama itu adalah puncak dari pekan penciptaan. Puncak dari pekan penciptaan. Maka kita harus mengingat hari Sabat sepanjang pekan dan merencanakan lebih awal sehingga kita dapat menyisihkan pekerjaan mingguan kita dan dengan demikian tetap menjaga kekudusannya ketika Sabat datang. Jadi Tuhan sudah memberikan pertama ya, kalau kita lihat pekerjaan pertama manusia yang penuh, hari Jumat itu ya Adam lihat-lihat sedikit ya, mungkin diciptakan lalu dia lihat-lihat sedikit, diberikan sedikit wejangan dari Tuhan, lalu dia tertidur, lalu kemudian Hawa. Yang pertama, hari pertama yang penuh, karena hari pertama itu yang hari ke-6 ya, hari ke-6 ya, pada saat Tuhan menciptakan binatang dan Adam, pertama Tuhan ciptakan binatang dulu. Tuhan ciptakan binatang, lalu kemudian Adam ya, di hari ke-6 ya. Yang pertama-tama Tuhan ciptakan binatang baru Adam. Jadi hari yang penuh bagi Adam, karena pada saat itu kemudian dia tertidur, lalu kemudian apa? Hawa diciptakan. Hari pertama yang penuh bagi Adam, hari pertama yang betul-betul 24 jam bagi Adam dan Hawa adalah hari Sabat. Bukan hari bekerja. Hari pertama yang Tuhan yang Tuhan berikan secara penuh kepada Adam dan Hawa adalah hari Sabat. Hari ketujuh itulah hari yang penuh. Yang pertama-tama dirasakan, dirayakan oleh Adam dan apa? Hawa. Jadi Tuhan sudah memberikan lebih dahulu istirahat tersebut kepada Adam dan Hawa. Itulah sebabnya ya. Sabat adalah puncak dari pekan penciptaan. Ya, kita harus ingat ya. Jadi itulah pentingnya. Semua hari pertama 2, 3, 4, 5, 6 telah Tuhan buat dengan baik agar supaya manusia siap masuk ke hari ketujuh. Jadi persiapan itu, persiapan hari Sabat itu harus dimulai bukan pada saat matahari terbenam hari Jumat. Bukan. Dimulaikan pada saat apa? Matahari terbenam hari Sabat. Jadi pada saat kita tutup Sabat, itulah kita harus memulai untuk mempersiapkan hari Sabat berikutnya. Dengan kata lain, itulah semua disiapkan. Walaupun tentunya Alkitab katakan secara khusus, hari persiapan secara khusus itu adalah hari Jumat. Tapi poinnya adalah bahwa puncak hari-hari itu adalah hari Sabat ya. Hari Sabat. Jadi ini pelajaran kita kemudian katakan apa ya? Mempersiapkan dengan sengaja selama sepekan. Mempersiapkan dengan sengaja selama sepekan dan terutama pada hari persiapan hari Jumat, seperti yang tertulis dalam Markus 15 ayat 42 atau Jumat, adalah kunci dan tambahan kepada kegembiraan sebagai antisipasi yang membangun untuk hari yang sangat istimewa itu. Jadi kalau segala sesuatunya itu sudah selesai, kalau kita sudah siapkan mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, khususnya hari Jumat, segala sesuatu itu kita sudah siapkan, selesaikan. Hari Sabat kita langsung apa? Hanya fokus kepada Tuhan, gak usah pikir-pikir mau masak apa lagi, mau bikin apa lagi dan lain sebagainya. Saya akan mengkhususkan dengan Tuhan, maka itulah kekudusan yang apa ya? Kekudusan Sabat kita jaga dan berkat Sabat itu dapat menjadi bahagian kita ya. Jadi pada saat kita masuk hari Sabat, apa aspek pemeliharaan Sabat yang ditekankan dalam Imamat 19 ayat 3? Imamat 19 ayat 3 katakan apa? Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabat, hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi poinnya bagaimana dihubungkan dengan kekeluargaan kita dan juga hari Sabat. Poinnya adalah pelajaran kita katakan apa? Memelihara hari Sabat juga berarti memelihara hubungan kita dengan keluarga dan teman.
atau sahabat-sahabat kita. Selain tentunya kita berbakti, ya banyak saya sudah pernah bahas waktu lalu, hari Sabat adalah hari perbaktian ya. Seperti Yesus berbakti pada hari Sabat, murid-murid berbakti pada hari Sabat ya. Hari pertemuan kudus itu pada hari apa? Sabat. Tapi juga kita dapat bertemu bukan hanya dengan Tuhan, tetapi bertemu dengan apa? Sahabat dan keluarga pada hari Sabat. Allah menyediakan waktu untuk persekutuan yang terfokus dengan seluruh keluarga. Dan itu termasuk istirahat, bahkan untuk para pelayan dan hewan milik keluarga. Keluaran 20 kita sudah bahas itu ya. Keluaran maupun kitab ulangan. Jadi Sabat dan keluarga itu berjalan bersama. Sementara istirahat dan waktu keluarga adalah asas-asas penting, memelihara Sabat juga berarti berpartisipasi dalam kebaktian bersama yang berfokus kepada Allah bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga di gereja kita. Yesus hadir dan memimpin dalam pelayanan ibadah ketika ia berada di bumi. Itulah sebabnya, mari kita baca, Anda bisa lihat itu ya. Ibrani 10 ayat 25 berbicara jangan menjauhi tentang pertemuan tempat-tempat kudus ya. Jadi meskipun rutinitas dan ritme mingguan kita mungkin tergesa-gesa, namun jauh di lubuk hati kita ada kerinduan untuk istirahat Sabat sejati. Persekutuan sejati dengan pencipta kita. Mengingat untuk menghentikan semua bisnis kita. Kita lihat ya kenapa saya tekankan bisnis kita ya. Mengingat untuk menghentikan semua bisnis kita dan merencanakan untuk menggunakan waktu bersama Allah, ya, berbakti di gereja, tempat perbaktian, dan memelihara hubungan kita dengan sesama, maka kita dapat masuk ke dalam ritme dan istirahat Sabat. Pertanyaan bagi kita semua. Apa pengalaman Anda sendiri dengan Sabat dan berkat-berkat yang dapat datang dari memelihara Sabat? Dalam cara apa Anda dapat berbuat lebih banyak untuk menjadikannya waktu yang suci sebagaimana seharusnya? Ada satu pengalaman menarik yang dialami oleh dosen saya ya. Dosen di IAS waktu itu ya. Dr. Stefanovic. Dia ada seorang pendeta dari denominasi lain yang datang ke seminari kami ya, dan biasa ya waktu dulu ya, mungkin satu hal yang bukan tradisi tapi biasa dilakukan mungkin di Filipina adalah pendeta-pendeta entah dari golongan mana itu suka apa ya, suka berdiskusi atau ya bukan saya katakan berdebat ya, tapi suka berdiskusi. Jadi pendeta ini datang ke seminari kami untuk bicara, dia bilang mana kira-kira yang dosen IAS ya, dosen seminar yang dapat saya apa? Yang dapat saya berdebat, saya ingin berdebat tentang mana Sabat yang sesungguhnya? Apa itu Sabat itu masih berlaku saat ini dengan lain atau tidak lagi berlaku? Jadi datanglah itu seorang dosen dari seminar lain atau juga pendeta dari denominasi lain datang untuk berbicara dengan dosen kami, dan itu kebetulan hari Minggu. Lalu kemudian apa yang dosen saya katakan? Oke, mari kita mari kita berdiskusi. Tapi bagaimana kalau kita berdiskusinya besok saya akan berbakti di satu tempat, lalu Anda ikut saja. Anda ikut saja, kita akan berbakti bersama-sama. Lalu sesudah perbaktian itu baru kita mungkin berdiskusi tentang Sabat. Ya, jadi betul. Besoknya dijemputlah dosen kami itu jemput dosen ini, pergilah mereka mengunjungi satu gereja. Lalu mereka berbakti bersama-sama mulai dari pelajaran sekolah Sabat sampai acara khotbah. Lalu kemudian dosen kami ini kasih seminar sore harinya. Lalu jadi ikut terus ini dosen dari denominasi lain, dari gereja lain ini ikut terus. Lalu akhirnya waktunya habis karena sudah tutup Sabat. Bagaimana? Kita mau lanjutkan atau nanti saya undang Anda lagi Sabat berikut ya, Sabtu berikut saya ada dapat undangan. Kalau Anda mau, mari kita ikuti lagi. Lalu kita akan sesudah itu kita akan kita akan berdebat tentang Sabat. Dan ini saudara-saudara sekalian terjadi berulang-ulang kali. Jadi setiap Sabat dosen saya di IAS jemput pendeta tersebut untuk pergi berbakti di tempat-tempat tertentu, lalu kemudian beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat, ikut seminar daripada dosen IAS, dia ikut terus sampai terus-menerus, dan dia tidak pernah memiliki waktu berdebat dengan dosen di IAS tersebut. Tapi pada akhirnya suatu waktu gantinya dia minta untuk berdebat, dia katakan kepada dosen kami, Dr. Stefanovic, bagaimana caranya supaya saya dapat dibaptis? Bagaimana caranya supaya saya dapat dibaptis?
Jadi Sabat itu adalah satu hal bukan untuk kita perdebatkan. Bukan untuk mengadu siapa yang lebih tahu, lebih banyak daripada yang lain. Tapi bagaimana kita mengalami kenikmatan, mengalami berkat-berkat Sabat tersebut. Pada saat kita apa? Pada saat kita memelihara Sabat. Ya, pada saat kita melihara. Satu hal yang saya cukup saya bukan mau bilang tapi di jemaat kami di Fisdak ini satu jemaat yang berbeda dari jemaat-jemaat lainnya ya. Kenapa? Karena kalau waktu kita belum ada lockdown saudara-saudara ya. Pada sebelum waktu lockdown, itu anggota itu bertemu dari pagi dari sekolah Sabat sampai tutup Sabat. Sampai tutup Sabat. Jadi sepanjang hari kita berada di gereja. Sampai kostor-kostor gereja kami itu sering kali harus usir anggota-anggota jemaat Fisdak. Aduh udahlah saudara-saudara, udah cukup lah. Ini kan udah tutup Sabat, masa masih mau terus lanjutkan pertemuan Anda di dalam pertemuan Anda di dalam gereja. Jadi anggota itu harus mayoritas yang masih ada itu harus diusir-usir untuk keluar dari dalam gereja. Kenapa? Karena Sabat itu telah menjadi satu hari kenikmatan. Kita isi mungkin dengan acara muda, atau isi dengan seminar, atau apapun, atau kita berbakti di alam, kita selalu pergi bersama-sama kalau tidak ada seminar dan lain sebagainya. Tapi Sabat betul-betul menjadi hari hari kenikmatan. Anak-anak pun tunggu untuk dapat nyanyi setelah kita tutup Sabat ya. With Jesus in the family, happy home. Anak-anak kita itu paling suka acara tutup Sabat karena disitulah mereka bisa lompat, diangkat waktu happy home-nya itu happy home-nya itu dinyanyikan. Jadi inilah Sabat akan menjadi hari kenikmatan, hari kesukaan kalau kita betul-betul melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita di hari kenikmatan tersebut. Jadi Tuhan ingatkan kita selalu untuk untuk ingat dan kita merayakan Sabat. Jadi perayaan itu bagaimana? Ya, kalau Anda berada di Indonesia saat ini, Anda bilang, ada kalau di Manado ya, ada pengucapan di sini atau pengucapan di situ. Apa artinya? Ada perayaan. Apa itu artinya perayaan? Hari yang penuh dengan sukacita. Kita semua dapat bertemu satu dengan yang lain. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang hari Sabat. Hari Sabat itu harus tetap diingat. Kita sudah bahas ya. Tetaplah ingat, kita harus tetap menjaga, memperhatikan, melestarikan, dan bukan itu saja, kita harus kita harus rayakan. Ya, kita harus rayakan. Ya. Dan kata tetaplah ingat, kata tetaplah ingat, syamar ini, ya, bentuk kata syamar ini muncul 5 kali saja di dalam kitab Ulangan. Ya, misalnya ini yang syamar. Ini di dalam kitab Ulangan 5 ini cuma 1 kali muncul ya. Yang haruslah kau ingat itu bukan lagi syamar tapi zakar ya. Haruslah kau ingat yang kedua di ayat yang 15 itu syakar. Tapi yang pertama itu tetaplah ingat itu menggunakan kata syamar. Lalu dua pemunculan berikutnya itu dalam Ulangan 11 ayat 22 ya. Ulangan 27 ayat 1 dan Ulangan 6 ayat 17. Semuanya itu berbicara tentang apa ya. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Secara general, kata syamar, haruslah kamu berpegang, haruslah kamu tetap ingat, haruslah kamu melestarikan perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu. Itu kata yang sama. Kata tetaplah ingat, kata berpegang, yang dalam Ulangan 6 ayat 17, kata itu sama. Ya, demikian juga yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 22 dan Ulangan 27 ayat 1. Jadi sudah berapa ini? Sudah 4. Dan pemunculan kelima kata syamar, tetaplah ingat atau berpegang ini adalah apa? Muncul di mana? Di kitab Ulangan 16 ayat 1. Tapi sekarang bukan tentang Sabat, tetapi tentang Paskah. Ya, ingatlah syamar atau tetaplah ingat akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi coba kita lihat ada 2 perayaan di dalam kitab Ulangan yang menggunakan kata syamar ya. Tetap ingat. Tetapi coba kita lihat. Ya, persamaannya banyak ya. Ada kata ingat yang sama syamar, ada kata rayakan yang sama ya. Yang kata sama lainnya adalah Tuhan Allahmu muncul di situ 2 kali di kitab Ulangan 16 ayat 1, Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 muncul juga berapa kali? 3 kali. Lalu ada sama-sama kata Mesir. Ada kata Mesir ya, membawa mereka keluar dari Mesir pada waktu malam. Atau di Ulangan 5 katakan apa? Bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana.
Jadi sama-sama. Tapi coba kita lihat. Ya, coba kita lihat ada yang membedakan. Ada yang membedakan. Kenapa saya katakan, kenapa saya harus bawa tentang Paskah? Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen saat ini di zaman now ya, yang lebih mengutamakan Paskah daripada apa? Daripada Sabat. Sabat itu lebih tidak diagungkan seperti kita mengagungkan Paskah. Ya, kita tidak. Padahal kita sudah tahu bahwa Paskah itu, kelepasan itu lebih merujuk pada siapa? Kelepasan yang pada saat Yesus datang, dialah Paskah yang sejati. Dia yang melepaskan kita bukan dari Mesir, tetapi dari apa? Dari perhambaan dosa. Ya, itulah sebabnya kita lebih mengutamakan apa? Yesusnya ya sebagai apa? Domba Paskah tersebut daripada hari Paskah itu sendiri. Tapi ini pembahasan yang lain ya. Nah, selain itu, selain saya katakan banyak persamaan, tapi ada satu hal yang apa? Satu hal yang membedakan antara Paskah dan Sabat. Apa itu? Di dalam banyak persamaan antara Paskah dan Sabat, ada satu hal yang membedakan antara Paskah dan Sabat. Satu hal itu adalah apa? Kudus. Ya. Ingatlah dan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Tidak dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Paskah. Hari Paskah tidak dikuduskan, saudara. Tidak ada kata apa? Tidak ada kudus di situ. Tidak ada kata kuduskan Paskah. Ya, rayakan ya, tapi tidak dikuduskan. Ya, tidak dikuduskan. Dan kalau kita lihat kekudusan dan hari Sabat hari yang dikuduskan ini adalah bukan hanya muncul di kitab Ulangan 5 ayat 12. Kita sudah tahu itu muncul di Keluaran 20 ayat 8. Bahkan sebelum ini diperingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang Israel, di kitab Kejadian kepada Adam dan Hawa, nenek moyang manusia, bukan hanya nenek moyang orang Yahudi, sudah dikatakan apa? Ketika Allah, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, pada hari ketujuh, hari Sabat ya, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah bukan hanya menguduskan, tapi apa? Memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Ulangan 5 ayat 12, Sabat kudus. Keluaran 20 ayat 8, Sabat kudus. Kejadian 2 ayat 3, Sabat juga apa? Kudus. Ya, pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dan kata kudus ini berarti apa? Kadosh atau kadosh ya, kadash atau kados artinya to be set apart atau consecrated, dipisahkan atau apa? Disucikan. Itulah sebabnya saya waktu lalu sudah sering sekali ya. Saya katakan apa artinya Sabat hari yang kudus? Ya, pernikahan yang kudus. Ya, kenapa? Karena pada saat saya menikah dengan istri saya punya apa? Punya 4 saudara perempuannya. Ya, 1 sudah meninggal, tinggal sisa 3. 1 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. 2 adik perempuan. 1 kakak perempuan dan 2 adik perempuan. Ya. Jadi, tetapi dari 5 lah kalau misalnya ya kelima bersaudara perempuan ini masih hidup. Dari 5 ini ya semua sama-sama wanita. Sama-sama wanita, sama-sama dari ayah yang sama, ibu yang sama. Tetapi yang dikhususkan bagi saya untuk menjadi istri saya hanya 1. Saya tidak bisa katakan ya karena 4 yang lainnya ini sama-sama wanita, sama-sama dari ayah dan ibu yang sama, ya udah sama sajalah kalau saya apa. Pada saat saya menikah ya tahun pertama dengan Analisa, tahun kedua dengan Stefani, tahun ketiga dengan Hazel, tahun keempat dengan Aileen, nggak bisa begitu ya. Nggak bisa saya campur adukan. Artinya hari yang sudah dikhususkan, yang dikuduskan itu artinya sudah apa? Sudah dipisahkan. Analisa, istri saya sekarang itu sudah saya pisahkan daripada adiknya Hazel atau adiknya Stefani atau kakaknya apa? Aileen atau yang sudah meninggal ya. Marjorie yang sudah meninggal. Jadi dipisahkan ya. Kudus itulah arti apa ya? Kudus. Jadi pada saat dikuduskan itu apa artinya kita apa ya? Dikuduskan. Kita dikuduskan kalau Anda membaca kitab Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, kita dikuduskan oleh Allah yang kudus saat kita menguduskan hari Sabat. Jadi bagaimana saudara dan saya mengetahui Sabat itu hari yang kudus? Kalau, saya ulangi, bagaimana kalau kita mengetahui? Ada orang tanya, ya tergantung, bagaimana Anda tahu Sabat itu hari yang kudus? Jawaban yang paling simple dan singkat, saya akan mengetahui hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Kalau saya pribadi
menjadi umat Allah yang apa? Lebih dalam masuk ke dalam proses pengudusan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau hari Sabat, kita masuk ke hari Sabat, lalu kita selesai dari hari Sabat itu, kita menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, lebih baik dalam hubungan kita dengan sesama. Artinya kita masuk ke dalam proses pengudusan, dan itulah salah satu bukti bahwa Sabat itu adalah hari yang kudus pada saat saudara dan saya memasuki proses pengudusan itu dan menjadi kudus lebih baik dari waktu ke waktu. Dan apa saja? Ya, bagaimana supaya kita dapat menjadi kudus? Kita harus apa? Memiliki apa? Memiliki satu waktu yang kita khususkan, yang kita kuduskan, yang kita pisahkan dari hari-hari lainnya. Ya, dan disinilah kita lihat ya bahwa hari kekudusan Sabat itu dari ayat-ayat yang kita miliki itu katakan apa ya? Itu dihubungkan dengan kita harus berhenti bekerja. Kejadian 2:3, Allah memberkati hari ketujuh menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Bukan karena Allah capek, tapi karena dia ingin menjadikan satu model, satu contoh bagi Adam dan Hawa untuk masuk ke dalam satu perhentian. Menguduskan hari ketujuh itu supaya dia masuk ke dalam satu perhentian perbaktian dengan Allah. Atau kita semua. Dan ini diulangi dari kitab Keluaran. Ingatlah, kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, jangan melakukan suatu pekerjaan. Ulangan 5:12-14. Ingat, tetaplah ingat, kuduskanlah hari Sabat seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, ya. Hari ketujuh hari Sabat, ya. Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi inilah. Jadi kita harus apa? Memiliki satu hari yang khusus. Ya, dan umat-umat Israel di zaman Alkitab, mereka merasakan bagaimana pada saat mereka mengkhianati kekudusan hari Sabat dengan bekerja, mereka kemudian apa? Tidak mendapatkan berkat, dan ujung-ujungnya kerajaan utara ditawan oleh kerajaan Assyria tahun 722 BC, lalu kerajaan selatan ditawan oleh Babylon mulai dari tahun 605. Jadi mereka melihat itu karena pelanggaran hari Sabat. Jadi begitu juga pada saat mereka pulang kembali dari pembuangan di Babylon, ada kembali terjadi masalah di kitab Esra dan Nehemia, bagaimana umat-umat Tuhan itu tidak memiliki masalah dengan bekerja pada hari Sabat, sehingga akhirnya terjadilah pendulum itu bergerak. Dari tadinya mereka itu tidak menguduskan Sabat, lalu kemudian terjadilah mereka sangat menguduskan Sabat dengan berlebihan. Apa yang mereka buat? Wah, inilah orang-orang di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, mencoba untuk menguduskan hari Sabat itu sampai sedetail-detailnya. Apa itu pekerjaan? Mereka mencoba untuk mendefinisikan firman Tuhan. Apa itu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat? Itulah ahli-ahli Taurat fokus mereka. Jadi dari zaman Yesus sampai saat ini mereka membuat apa yang kita kenal dengan Misna, ya, atau ajaran-ajaran tambahan atau interpretasi terhadap Alkitab. Lalu mereka setelah beberapa tahun setelah Yesus mati, lalu kemudian mereka tadinya cuma dari mulut ke mulut, ya, tetapi kemudian Misna tersebut ditulis dan jadilah yang kita kenal sekarang dengan istilah Melakos Table, seperti tabel kimia begitu, ya, ada ya GH, ya. Jadi ini ada hal-hal yang dilarang untuk kerja. Misalnya CH itu kores, itu kita dilarang untuk plowing, kita dilarang untuk membajak, ya. Zores, zo, ya. Sewing, kita dilarang untuk sewing, menjahit pakaian, ya. Atau misalnya, coba saya akan memberikan contoh dari MV, ya, di sebelah kanan Anda, MV, ma'avir. Ma'avir artinya kindling, menyalakan. Kita nggak boleh menyalakan sesuatu, nggak boleh sesuatu nyala, seperti lampu atau lilin, nggak boleh kita nyalakan di hari Sabat. Atau MC itu adalah mekabeh. Mekabeh itu adalah kita tidak boleh mematikan. Jadi lampu-lampu ini tidak boleh kita nyalakan atau matikan. Lilin nggak boleh kita nyalakan lalu kita tiup, nggak boleh. Kita naik, ya. Dan bagaimana cara? Jadi nggak boleh ada nggak boleh ada yang dinyalakan dan dimatikan. Itulah sebabnya
Berdasarkan Melakos Table ini, orang Yahudi tidak akan menghidupkan api atau mematikan api pada hari Sabat. Nggak boleh ada api. Karena api itu, ya kalau mau ada api, sebelum hari Sabat dan sesudah hari Sabat. Hari Jumat sebelum matahari terbenam, boleh ada api, tapi sampai matahari terbenam di hari Sabatnya baru kemudian boleh api tersebut kita matikan. Kalau api itu kita nyalakan terus ya, lilinnya itu nyala terus, boleh sepanjang Sabat. Yang penting kita nyalakannya itu di hari Jumat sore. Matikannya itu nanti sesudah tutup Sabat, hari Sabat malam ya, baru kita lakukan itu. Nah, masalahnya bagi orang Yahudi, makanan itu tidak boleh makanan dingin. Karena kalau mereka mau beribadah hari Sabat, hari kesukaan, makanan dingin itu menyebabkan orang Yahudi nggak akan bersuka cita. Jadi bagaimana caranya mereka untuk membuat hari Sabat, hari kesukaan, pada saat yang bersamaan mereka tidak boleh menyalakan api atau mematikan api pada hari Sabat. Jadi Anda untuk menjawab pertanyaan saya ini, Anda harus bertanya kepada orang Yahudi. Bagaimana cara Anda bertanya? Anda lihat apa yang ditulis oleh orang-orang Yahudi di dalam kabat.org. Ini adalah penuntun untuk orang-orang Yahudi, websitenya ya, kabat.org. Bagaimana kita mempersiapkan Sabat, ya, merayakan Sabat hari kesukaan, tidak boleh makanan dingin, tetapi pada saat yang bersama kita tidak melawan apa yang disebut 39 melakot. Ya, ini seperti saya sudah tadi ya. Including among 39 melakot are several related of food preparation. Jadi bagaimana mempersiapkan makanan ya. Kita tidak boleh memasak, ya. Kita tidak boleh jeruk, nggak boleh kita peras, buah nggak bisa kita peras, nggak boleh pilih-pilih buah, nggak boleh kita buat roti kita kneading ya, grinding atau mashing, nggak boleh. Dan juga electrical appliances may not be turned on and off on Sabat. Nggak boleh kita punya stove, kita punya kompor itu dimati nyala nyari Sabat, itu orang Yahudi nggak boleh. Jadi bagaimana caranya supaya makanan tetap hangat, tetapi supaya kita bersuka cita di hari Sabat, hari kesukaan, tetapi tidak melawan perintah ke-39 melakot table tadi itu. Nah, ini yang mereka buat. Stove mereka, kompor mereka itu yang biasanya kita buka knob supaya api nyala atau kita putar lagi apinya mati, itu mereka harus mereka harus gunakan sesuatu karena mereka dilarang untuk masak dan lain sebagainya, nggak boleh frying, nggak boleh segala macam. Walaupun pada saat bersamaan seperti yang Anda lihat ini tulisan yang dari kabat.org tadi ya, kita tidak boleh tidak boleh makan makanan yang dingin karena kalau kita makanan dingin itu tidak memberikan sukacita bagi orang Yahudi ya. Makanan kita itu harus hangat. Jadi apa yang mereka buat? Ya, mereka buat adalah dikasih panas makanan tersebut. Jadi kompor ini sudah dinyalakan apinya hari Jumat, lalu kemudian kompor itu mereka tutup dengan apa yang disebut dengan black. Bahasa Yiddish, bahasa Ibraninya black, itu artinya itu satu tin ya. Seperti tin ini ini mungkin kayak aluminium foil, tapi ini bukan aluminium foil seperti metal tipis ya yang Anda tuh. Jadi api itu sudah mereka nyalakan hari Jumat, jadi itu bikin panas apa saja yang ada di atas tin tersebut, di atas aluminium tersebut, di atas metal tersebut ya. Jadi inilah sebabnya mereka itu tetap bisa memakan makanan yang panas. Bagi orang Yahudi ini tidak melanggar kekudusan hari Sabat. Hari Sabat harus, karena bagi mereka ya, it is a mitzvah. Kalau Anda baca kalimat terakhir di kutipan yang pertama ya. In fact, it is a mitzvah to eat warm food during the Shabbat lunch. Itu adalah bahkan mitzvah itu adalah peraturan. Jadi mereka memiliki peraturan, commandment, makanan itu harus hangat. Supaya hati kita dihangatkan pada saat kita berbakti kepada Tuhan. Jadi makanan harus hangat, itu perintah. Jadi bagaimana supaya perintah itu tidak melanggar perintah lainnya? Ya itulah, dibuatlah kompor tersebut apinya dibuat kecil. Dari hari Jumat nggak pernah mati-mati apinya. Segala sesuatu yang ada di atas metal tersebut yang ditutup stove tersebut dapat memanaskan memanaskan apa saja. Ya apalagi yang sekarang ini orang-orang Yahudi modern dari zaman Yesus sampai sekarang lakukan. Oh misalnya, saya nggak tahu kalau di California ya. Saudara-saudara yang dari California, Anda memiliki namanya Shabbat elevator, Shabbat lift, ya Shabbat elevator. Kalau di New Jersey banyak sekali orang-orang Yahudi.
Jadi kalau Anda pergi ke rumah sakit atau tempat-tempat publik ya, yang bertingkat tinggi, akan Anda dapati apa yang disebut istilah Shabbat elevator, ya, lift atau elevator yang untuk khusus hari Sabat. Kenapa? Anda kan nggak boleh pencet. Kalau Anda pencet itu ada yang nyala, entah itu lampu yang menunjukkan di lantai berapa itu akan Anda pergi, itu akan nyala, atau listrik itu pada saat Anda pencet itu akan apa? Membuat listrik nyala untuk membawa elevator itu naik turun. Jadi apa caranya kalau mereka harus naik? Ya, ada peraturan, mereka nggak boleh jalan yang jauh. Jadi supaya tidak melanggar peraturan jalan yang nggak boleh jauh, apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke Shabbat lift. Apa itu Shabbat lift? Shabbat lift itu dia akan naik dulu, dia naik dulu sampai di atas, lalu kemudian dia turun satu persatu di setiap lantai. Buka tutup, buka tutup. Jadi dari lantai 12 ya, turun ke lantai 11, buka, Anda keluar, tutup. Secara otomatis. Jadi Anda tidak lagi menyalakan atau menghidupkan listrik di lift tersebut ya, di lift tersebut. Jadi itulah peraturan demi peraturan ya. Peraturan demi peraturan yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi dari zaman Yesus hingga saat ini. Dan itu mungkin saya percaya bukan hanya peraturan orang-orang Yahudi ya. Artinya saya tahu ya, kita semua memiliki hal yang baik ya. Hari Sabat harus kita jaga kesuciannya tapi ada hal-hal yang saya ingat waktu saya masih kecil. Kita boleh menikmati alam, kita boleh berjalan. Kita boleh berjalan, menikmati alam, kita boleh hiking. Wah, anak-anak muda dari kecil, kita boleh naik gunung, turun gunung, ya, hiking, boleh, ya. Tetapi tidak boleh berenang di laut untuk melihat misalnya keindahan di bawah nggak boleh, pokoknya nggak boleh basah. Ya, jadi kalaupun kita ada keindahan di dalam laut, di Laut Bunaken, ya, kita ada taman laut ya, nggak boleh kita nggak boleh melihat keindahan Taman Laut Bunaken karena kita akan basah, masuk air itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Atau kita boleh jalan, boleh, ya, tapi nggak boleh berlari. Yang penting jangan sampai berkeringat. Ada begitu banyak peraturan-peraturan yang saya ingat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tentu saja ada hal-hal yang bagus ya pada saat kita mencoba untuk membuat kira-kira aturan demi aturan tersebut ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah fokusnya itu kebanyakan itu mana yang tidak boleh. Jadi gantinya kita menyanyikan lagu Sion Adventist Hymnal ya. SD Hymnal halaman nomor 383 katakan, O day of rest and gladness. Oh hari perhentian dan hari kesukaan. Oh hari perhentian, hari yang itu kan lagunya ya, oh day of rest and gladness. Tapi yang terjadi adalah kita yang anak-anak seringkali, waduh kok nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Akhirnya hari tersebut bukan hari of rest and gladness, menjadi a day of stress and sadness. Sedih kita, aduh stres. Kapan ini TV-nya ini bisa dibuka hari Sabat, nggak boleh buka TV. Nanti sesudah tutup Sabat. Atau bahkan sampai tahun 90-an, saya waktu masih di California, teman-teman ajak, gimana caranya kita ini ya menguduskan hari Sabat? Ya kita harus kuduskan. Jadi caranya apa? Kita rindu sekali untuk belanja misalnya ya ke mall. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita sebelum tutup Sabat, misalnya taruhlah jam 6 gitu, jam 5.30 kita sudah di dalam mobil di depan mall. Kita udah tunggu aja. Yang kita nantikan itu apa? Begitu jam 6 selesai, langsung kita lari masuk ke dalam masuklah kita ke dalam mall. Jadi Sabat itu bukan lagi menjadi hari menjadi hari kesukaan. Nah, apakah Alkitab membebaskan saudara bikin apa saja hari Sabat? Alkitab tentu saja ada ada hal-hal. Tapi bagaimana dong pendeta? Katanya kita tidak boleh bekerja ya, tapi Yesus sendiri sepertinya bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang membuat begitu banyak peraturan tentang bekerja. Pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, bertentangan terus dengan orang-orang orang-orang Yahudi tersebut. Jadi apa artinya janganlah kita melakukan sesuatu pekerjaan dalam Kejadian 2, Keluaran 20, Ulangan 5, 14. Apa artinya? Bekerja yang bagaimana yang kita harus hentikan? Ya, bekerja yang bagaimana? Yesus sendiri tetap bekerja hari Sabat.
pekerjaan penyembuhan, pekerjaan dalam apa? Good deeds. Makanya Yesus katakan ya, kamu larang aku bikin ini, kamu larang aku bikin itu, padahal kamu sendiri bisa bikin begini. Itu pembahasan lainnya ya. Bagaimana pertentangan Yesus dengan ahli-ahli Taurat di zamannya. Lalu kemudian Yesus katakan, karena itu kita boleh berbuat baik pada hari Sabat. It is lawful to do good. Bagi orang Yahudi nggak boleh bikin yang di luar 39 itu boleh, tetapi yang 39 itu tidak boleh kita lakukan. Tapi Yesus tidak peduli dengan 39 melakot table tadi. Yesus katakan yang dapat kita lakukan pekerjaan apa ya? Yang baik itu dapat kita apa? Kita lakukan. Jadi apa? Kira-kira prinsip Alkitab tentang bagaimana kita menjaga kekudusan hari Sabat. Supaya apa? Ada hukumnya ya. Yesaya 58:13 sudah katakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apa artinya ini acaramu? Nah, arti daripada urusanmu atau acaramu ini adalah your pleasure. Bahasa Ibraninya aslinya adalah kepets, ya, kepets, ya. Artinya pleasure, ya, kenikmatan kita, atau kata lain daripada kepets itu adalah bisnis kita. Bisnis affair kita. Itulah sebabnya Jerusalem Bible misalnya menyatakan, if you refrain from trampling the Sabbath and doing business on the holy day. Jadi sudah dinyatakan ya, apa saja pekerjaan harian kita. Kita sudah cukup untuk mengambil mana. Kita sudah mencukupi kehidupan kita ya. Mana itu sudah diberikan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan pada hari Jumat sudah diberikan 2 kali bagi kita untuk pekerjaan kita. Hari Sabat nggak usah lagi cari mana, saudara-saudara. Nggak ada mana. Nggak usah lagi cari untuk paycheck pada hari Sabat. Sudah double paychecknya itu di hari Jumat dengan kata lain ya. Nggak perlu lagi bekerja. Ya. Nggak perlu lagi bekerja. Tetapi sekali lagi, pekerjaan yang bagaimana ya. Tidak heran Yesus katakan do good. Kenapa ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita elakkan 24/7, 24 jam, 7 hari misalnya. Ya. Perawat-perawat, dokter-dokter, mereka tidak bilang, yang sakit hari Sabat ya silakan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, nggak mungkin kita bilang begitu kan. Jadi ada hal-hal yang dapat kita kategorikan dengan berbuat baik, walaupun itu mungkin ada dapat diasosiasikan dengan bisnis kita atau pekerjaan kita. Tetapi yang dapat kita lakukan, banyak orang lakukan pada hari Sabat jika memang harus mereka masuk rumah sakit untuk melakukan misalnya perbuatan kebajikan, ya. Atau misalnya ada orang sakit, Anda adalah seorang supir Uber, supir Uber, Anda ada klien yang reguler. Klien reguler Anda supir Uber tiba-tiba sakit atau emergency, satu hal yang sangat emergency. Maka Anda dapat apa? Bantu dia. Tapi bedanya adalah tidak usah dapat mananya, artinya tidak usah dapat uangnya dengan kata lain ya. Itu mungkin kalau ada bagi orang yang bekerja di Amerika Serikat, Anda mungkin bekerja di Sabat sebagai dokter atau perawat misalnya, Anda mungkin dapat penghasilan saat itu. Mungkin itu mungkin secara hukum tidak boleh Anda katakan ke rumah sakit, jangan berikan kepada saya. Tetapi gantinya itu tidak bisa Anda lakukan secara legal, tetapi mungkin yang dapat Anda lakukan adalah uang yang secara penuh Anda dapatkan pada hari Sabat itu, mungkin Anda dapat gunakan untuk misi-misi apa? Pelayanan lainnya. Jadi, tetapi poinnya adalah bukan, saya tidak sedang mengajarkan apa. Kenapa saya katakan ini? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa kita apa? Saya sempat bicara tentang mungkin uang hari Sabat itu, uang bekerja Anda di rumah sakit pada hari Sabat itu mungkin dapat Anda gunakan untuk sesuatu ini. Nanti saya jelaskan kenapa saya berani berkata seperti itu ya. Tapi poinnya adalah bahwa ada apa ya? Ada apa ya? Peraturan yang Tuhan sudah, prinsip umum yang Tuhan sudah berikan. Tetapi polisinya ya, pengaplikasiannya kepada hal-hal yang lebih mendetail itu yang kadang-kadang apa? Lebih rumit. Kenapa? Karena satu kasus dengan kasus lain itu berbeda. Dan kalau kita harus menjawab kasus demi kasus itu, waduh ribet ya. Rumit ya, ruwet dengan kata lain. Dan ada satu artikel di Ministry Magazine ya, Ministry untuk para pendeta ya.
artikelnya berjudul, Anda bisa Google, bagus sekali kalau Anda bisa baca. How shall we keep the Sabbath? Bagaimana caranya kita kita memelihara kesucian hari Sabat? Ya. Bagaimana caranya kita memelihara kesucian hari Sabat? Jadi dikatakan, kalau kita gereja Masa Advent hari ke-7 misalnya membuat satu buku peraturan, bukan hanya buku peraturan jemaat, tapi sekarang kita buat buku peraturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dibuat pada hari Sabat. Kira-kira bagaimana seluruh umat Tuhan supaya kalau yang dari Indonesia begitu tiba di Korea nggak kaget, loh kok orang Korea main volley, main sepak bola hari Sabat, kok bisa? Nah, bagaimana kalau kita gereja Advent General Conference membuat satu buku yang mengatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kenapa? Kalau kita keuntungannya, ini penulis ini katakan ya, ada 3 keuntungan yang mungkin dapat kita lihat. Kalau ini dapat kita buat. Pertama, keuntungannya kita adalah memiliki security, ya. Kita nggak lagi pusing-pusing, nggak usah tanya, wah pendeta Rantung bilangnya ini boleh, oh tapi pendeta ini bilang nggak boleh, pendeta ini bilang, kacau kan. Jadi kita nggak tahu yang mana yang mau kita pegang. Jadi kalau kita memiliki buku peraturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh pada hari Sabat, maka kita memiliki benchmark, kita memiliki patokan, maka kita oh aman, siapa bilang saya nggak boleh? Ini peraturan gereja Advent. Saya boleh berenang hari Sabat. Kalau ada di bawahnya itu ada apa? Ada seperti di Taman Laut Bunaken. Kalau di kolam renang, peraturan gereja kita bilang nggak boleh di kolam renang. Tapi kalau di Laut Bunaken boleh karena di dalamnya itu ada bisa lihat ikan-ikan dan lain sebagainya. Ya itu kalau begitu bagaimana kalau kolam renangnya kita kasih ikan aja lah supaya kita bisa lihat ikan itu di dalam kolam renang. Kan jadi repot lagi saudara kan. Jadi, tapi itulah poinnya. Tapi poinnya adalah orang katakan, oke, kalau ada kita buat buku itu pedoman, maka kita akan aman, kita aman. Nggak usah lagi diperdebatkan. Jangan diadulah pendeta Rantung senior dengan pendeta Rantung junior, nggak usah diadu-adu. Ini sudah ada jawabannya, itu yang pertama. Yang kedua, maka kita dapat menjaga institusi dan aktivitas-aktivitas hari Sabat. Ya. Kita sudah dapat menyatakan ya. Yang kedua, poin kedua, peraturan-peraturan yang dibukukan akan membantu kita to preserve institution and activities seperti Sabat. Aktivitas-aktivitas Sabat itu dapat kita apa? Kita dapat apa? Kita terus, bukan hanya ini untuk tahun 2021, itu bahkan sampai tahun 2030 kalau Yesus belum datang, dan seterusnya. Jadi itu tetap dijaga. Tetap dijaga. Yang ketiga, kalau kita punya buku yang mengatur kegiatan hari Sabat, maka kita memiliki persatuan dan kesatuan. Bukan bagus ya? Di Indonesia orang buat yang sama, di Amerika buat yang sama, di Korea buat yang sama. Wah, kita semua bersatu padu dengan kata lain. Ya, bersatu padu. Nah, kira-kira. Tapi artikel ini juga menjawab, apa kira-kira masalahnya? Kalau gereja Advent membuat buku, peraturan mana yang tidak boleh, mana yang boleh pada hari Sabat. Masalahnya adalah, kalau kita memiliki buku tersebut, ya, kita memiliki buku tersebut, lalu Yesus datang, Yesus akan bertentang. Seperti dengan orang-orang Farisi di zaman Yesus, Yesus akan bisa-bisa ada hal-hal di dalam buku peraturan kita itu yang akan bentrokan dengan Yesus. Akan menjadi bentrok dengan apa yang Yesus mau lakukan. Kenapa? Karena hari Sabat itu bukan milik organisasi gereja Advent hari ke-7. Yesus tidak katakan, ya, orang Advent adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan. Tuhan atas hari Sabat itu adalah siapa? Yesus. Ya, Tuhan atas hari Sabat adalah apa? Yesus. Jadi dari artikel ini, inilah yang dia katakan. Bagaimana caranya kita menyucikan hari Sabat itu? Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, harus pertama-tama ada komitmen kepada Yesus. Bukan komitmen kepada, saya diajarkan pendeta tua itu nggak boleh ada makanan yang panas. Nah, pendeta Rantung ini, pendeta muda ini nggak boleh, nggak begitu loh, nggak bagus itu pendeta Rantung. Ya, jadi kita harus ada pertama-tama komitmen bukan kepada tradisi kita, tapi komitmen kita kepada Yesus. Nah, dari artikel ini nih saya coba terjemahkan ya. Pemeliharaan Sabat tidak bisa hanya menjadi masalah aturan. Karena pendekatan tentang peraturan seperti itu akan mengurangi inti sebenarnya dari Sabat. Dan inti sebenarnya dari hari Sabat bukan apa saya boleh berenang atau tidak boleh berenang. Tetapi inti hari Sabat adalah Yesus Kristus. Bagaimana kita menjalankan hari Sabat harus mengalir dari hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana hubungan saya dengan Yesus, itulah akan membawa saya untuk
menyucikan hari Sabat. Kalau hubungan saya dengan Yesus nggak benar, walaupun saya apa? Walaupun saya seakan-akan di luar suci, saya bisa saja di hari Sabat kelihatan suci, saudara. Saya bisa saja berkhotbah. Tapi sementara saya menunggu berkhotbah, bisa saja saya buka mobile saya, gantinya saya melihat mobile saya untuk lihat ayat Alkitab, saya buka mobile saya untuk lihat, hari Sabat ini yang menang Manchester United atau Arsenal ini yang menang ini ya. Padahal saya lagi di mana? Di mimbar. Ya karena apa? Karena itu bukan berdasarkan apa. Saya cuma mau menyucikan Sabat supaya orang lihat, pendeta Rantung ada di depan. Tapi kalau hati saya jauh dari Tuhan, apa yang saya tunjukkan di luar itu tidak ada artinya. Ya. Jadi pemahaman kita, apa yang harus kita lakukan di hari Sabat itu adalah sesuatu yang harus mengalir dari hubungan kita dengan Yesus. Hari Sabat, ya, artikel ini katakan, hari Sabat adalah undangannya untuk menghabiskan waktu khusus bersama dengan Yesus dan menerima kesembuhan yang Yesus persembahkan pada hari Sabat. Dalam pengertian ini, Sabat adalah seperti hari khusus yang kita rayakan dalam hidup kita, seperti ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan. Ya, kalau saya memiliki saya looking forward untuk hari ulang tahun saya atau hari ulang tahun pernikahan saya. Kenapa? Karena adanya komitmen dengan suami atau istri kita, atau dalam hal ini komitmen kepada Yesus. Yang kedua, ya, itulah yang saya katakan tadi ya. Poin kedua adalah bahwa pemeliharaan Sabat yang benar itu melibatkan pikiran. Ya. Kita melibatkan pikiran. Kenapa? Ingat, Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang Yesus katakan akan diberikan, dan kepada murid-murid itu apa? Diberikan, dan kepada saat murid-murid rasul-rasul itu, pada saat mereka mengalami masalah teologis tentang apa orang Kristen yang sejati di zaman rasul-rasul, maka mereka mengadakan pertemuan General Conference yang pertama di mana? Di Yerusalem. Anda bisa baca dalam Kisah Fatsalnya yang ke-15. Pada saat itulah mereka apa? Dengan bantuan Roh Kudus mereka mengeluarkan apa? Pemikiran mereka untuk mengatakan mana yang tepat sehubungan dengan masalah teologis yang kita alami saat ini. Jadi Tuhan masih menggunakan pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus untuk mengatur pikiran tersebut ya. Pada saat kita membahas tentang apa yang tepat atau tidak tepat untuk kita lakukan pada hari Sabat. Kita harus, pelajaran kita katakan, artikel ini katakan, kita harus menggunakan akal kita dan berpikir. Tuhan tidak memberi kita daftar aturan yang rinci. Perintah Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8-11 memang memberikan beberapa pedoman dasar seperti tidak bekerja pada hari Sabat. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk merenungkan hubungan kita dengannya dan memikirkan tentang apa arti Sabat. Ini adalah bagian dari apa artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran kita. Seperti yang pendeta Blasius Abin katakan, ini masalah Sabat itu masalah hati. Ya, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel diberikan itu masalah luar dengan kata lain. Tapi Tuhan akan berikan dalam kitab Yeremia 31, ayat 28-31 dan 32. Katakan apa? Aku akan memberikan kepadamu apa? Perjanjian yang baru dalam hati kita. Itu yang harus pertama-tama kita menjadi fokus kita. Jadi artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran kita, meskipun lebih mudah untuk mengikuti aturan daripada harus bernalar atau berpikir atas dasar suatu hubungan, tapi Tuhan tahu bahwa yang terakhir akan menuntun pada pertumbuhan spiritual itu adalah apa yang Roh Kudus dapat tuntun kepada pemikiran kita. Itulah yang saya katakan. Bagaimana kalau kita bekerja pada hari Sabat di rumah sakit sebagai perawat, sebagai dokter dan lain sebagainya. Gantinya kita tidak bisa paksakan pemerintah untuk tidak terima uang bekerja kita pada hari Sabat, tapi mungkin kita dapat gunakan uang tersebut untuk apa? Misi-misi. Kita tidak gunakan untuk diri kita, tapi kita misi-misi pelayanan atau hal-hal lain yang dapat digunakan. Jadi itu dapat kita lakukan melalui apa ya? Pemeliharaan Sabat yang benar, yang melibatkan pikiran. Dan yang terakhir, cara Yesus itu berarti kebebasan. Jadi sekali lagi, ini kita akan berbalik kepada setiap individu. Kebebasan individu, karena individu itulah yang akan memikirkan hubungannya dengan Tuhan, dan keselamatan itu atas dasar apa? Atas juga dasar individu. Mungkin Anda katakan, pendeta ini tidak ada unity. Saya tidak berbicara saat ini tentang unity, tapi unity in diversity. Ya,
Bukan unity, bukan berarti uniformity, bukan berarti semuanya harus sama. Tetapi unity in diversity, ya. Bukan uniformity in everything, tapi unity in diversity. Jadi cara Yesus berarti kebebasan. Apa artinya? Artikel ini katakan, jika kita harus bernalar dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita semua mungkin tidak akan sampai pada kesimpulan yang sama. Ya, kalau kita menggunakan pikiran tidak ada. Kenapa? Karena ada tingkatan kerohanian orang yang berbeda. Ada tingkatan-tingkatan kerohanian orang yang berbeda. Ya. Ada orang yang tahu makan makanan yang langsung keras. Ada yang hanya bisa makanan yang lembut. Bagaimana kita mau menghakimi? Bagaimana kita tiba-tiba ada orang yang baru dibaptis, ya tidak terlalu tahu banyak, tapi tiba-tiba dia bawa makanan, ya makanan yang hangat dia bawa. Mari kita, di gereja kita punya peraturan nggak boleh ada makanan yang panas, semuanya harus dingin, harus dimasak hari Jumat. Kacau, artinya lemah iman kan orang tersebut akhirnya. Jadi kita harus apa ya? Kita harus bernalar. Lihat dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita semua tidak akan sampai pada kesimpulan yang sama. Harus ada toleransi untuk perbedaan dalam pemeliharaan Sabat. Ini bukan berarti kita bebas buat apa saja. Sebuah komunitas harus memiliki batasan tertentu. Tetapi batas-batas ini harus didasarkan pada pernyataan eksplisit dari perintah tersebut. Di dalam pedoman umum itu ada ruang untuk sedikit perbedaan. Hidup dengan keragaman akan membantu kita bertumbuh dalam kasih karunia dan belajar untuk saling mencintai. Ya, saya tahu ini berat, ya, karena mungkin kita sudah terbiasa. Waktu zaman saya, waktu mahasiswa, kita jarang untuk apa? Memiliki kebebasan. Bagi kita mahasiswa-mahasiswa Universitas Kelabat di zaman saya, kita katakan, oh kalau Dr. Kalangi sudah bilang itu, so betul itu dia. Orang Manado bilang, udah bener ini kalau dokter itu yang bilang. Ya, itulah pandangan-pandangan kita. Tetapi coba kita lihat, ya, apakah ini cara Yesus pada saat dia berada dalam dunia? Atau ada hal-hal lain? Ada toleransi-toleransi yang Yesus buat. Pada saat orang katakan tidak boleh seorang lumpuh di sungai, di pinggir kolam Betsaida untuk angkat tilam. Tapi Yesus katakan, angkatlah tilammu. Dan apa? Pergilah, berjalan. Kenapa Yesus tidak bilang, engkau pasti sembuh? Gampang. Tapi Yesus seakan-akan, bukan saya katakan mengejek atau apa. Tapi dia sengaja untuk memberikan satu pelajaran kepada orang-orang di zaman dia yang memiliki begitu banyak peraturan. Hey, ada inti daripada hari Sabat, daripada peraturan-peraturan kalian. Dan inti itu adalah apa? Yesus Kristus, ya, Tuhan atas hari Sabat. Pada saat kita berbicara tentang hari Sabat, mari saya ulangi. Ingatlah Ulangan 8 ayat 2-3. Sana dikatakan apa? Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Mari kita melihat apa yang Tuhan ucapkan secara keseluruhan. Betul, bagus kalau kita memiliki satu kesatuan, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga katakan ada orang yang lemah, ada orang yang apa? Kuat. Ada yang bisa makanan lembek, ada yang makanan keras, ya. Dan begitu banyak hal-hal lain yang Tuhan sudah ucapkan. Tetapi dari segala sesuatu yang ada dalam, yang akan keluar dari segala sesuatu tentang menyucikan hari Sabat itu, apakah itu sesuatu yang keluar dari dalam hati kita? Jadi saya tidak memberikan kepada Anda, mungkin Anda ada yang kecewa, Pendeta Rantung kenapa tidak bilang ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Tidak. Karena marilah kita bertanya langsung kepada Tuhan atas hari Sabat. Pada saat saudara dan saya bergumul, Tuhan, kenapa di gereja saya ini orang bikin seperti itu? Ya, padahal yang saya tahu ini yang seharusnya kita lakukan. Mari kita meluruskan hati kita dengan Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita dengan hati Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan. Mungkin Tuhan katakan, ya, Pendeta Rantung, ya, mungkin Anda dapat ajarkan yang baik, tapi untuk saat ini mungkin inilah yang dapat Anda katakan kepada mereka. Tapi pertama-tama bawalah mereka terlebih dahulu kepadaku. Dan pada saat mereka datang kepadaku, mereka akan mengetahui pikiranku. Karena itu tujuan kita semua, ya. Kita memiliki satu pikiran, satu perasaan dengan Tuhan. Dan kalau kita memiliki satu pikiran, satu perasaan dengan Tuhan kita, hati kita disatukan dengan hati Tuhan,
maka kita tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada manusia, pendeta, ini kira-kira boleh atau tidak. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, saya mohon maaf jika ini sudah terlalu panjang ya, tapi mungkin ini yang yang dapat saya bagikan pada saat ini. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan saudara-saudara lainnya, silakan jika ada. Ya. Ada kira-kira? Ya silakan saudari Debbie. Di unmute dulu ya. Oke, terima kasih pendeta. Sepertinya ini suatu tantangan yang berat buat kita hadapi ini, pendeta. Karena dikatakan kita harus melakukan sabat itu, yang kita harus lihat adalah Yesus, bukan tradisi. Sementara yang selama ini kita lihat tradisi yang dilakukan. Ya mungkin setiap jemaat beda-beda melakukan pada hari Sabat, kegiatan hari Sabat. Saya ingat waktu saya masih kecil, kita itu paling senang sekali kalau sudah mau masuk hari Sabat. Waktu saya masih kecil. Karena kalau sudah hari Jumat, kalau saya lihat mami sudah mempersiapkan hari Sabat itu, apakah dalam hal pakaian, makanan, selalu sudah dipersiapkan dengan bagus. Anak-anak punya baju, papi punya baju. Jadi kita memang hari Sabat itu tidak melakukan segala sesuatu yang tidak terkait dengan kegiatan hari Sabat. Jadi, tapi belakangan ini malah kita melihat kok udah berbeda hari Sabat yang kita jalani dulu dengan sekarang. Nah, itu dia pendeta, tantangan sekali. Jadi kalau saya mau katakan dulu memang kalau zamannya orang Yahudi, zaman dulu waktu Yesus masih hidup, mungkin tidak seperti kita yang sudah ada zaman globalisasi dengan kota yang seperti ini, jadi banyak sekali tantangan. Jadi memang benar yang dikatakan Stephen terkait dengan pikiran kita, dan memang pikiran kita lah yang pusatnya bagaimana kita melakukan untuk hari Sabat. Jadi memang itu suatu pergumulan pendeta, karena apalagi kami di gereja kami ini di Salemba ini gereja yang besar. Jadi kegiatan itu paling banyak. Jadi kadang-kadang kita sudah dari rumah, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk melakukan hari Sabat. Mudah-mudahan hari Sabat ini tidak ada yang tergoda macam-macam lah pada pikir. Tapi setiba kami baru mau duduk di gereja, ada aja yang terganggu dengan pikiran kita. Itu suatu tantangan banget, pendeta. Jadi mungkin hal yang terbaik yaitu prinsip kita yang kita harus jalankan kali ya, pendeta. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus, itu aja kali. Terima kasih. Jadi saya bukan mengatakan pikiran kita saja. Artinya seperti yang saya katakan tadi, pikiran kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, itu poinnya. Pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus artinya kita meminta Roh Kudus kira-kira terangi pikiran saya. Jadi bagaimana caranya pemikiran yang dikuasai Roh Kudus? Apa saja yang kita mau lakukan? Ya, apakah kita mau masuk ke dalam mall? Ya, kalau udah zaman dulu, wah masuk ke dalam mall hari Sabat, bisa-bisa ini langsung dipecat ya. Tetapi bagaimana kalau Anda masuk ke dalam mall, lalu Anda ingin duduk saja di satu tempat, lalu saya tahu ada Om Edi Saerang ya, dia suka sekali masuk ke dalam mall bukan hari Sabat, saya tidak tahu hari Sabat ya, tapi dia suka sekali masuk di mall di Washington State, di Seattle. Kenapa? Karena supaya dia dapat duduk dan membagikan traktat ke orang di kiri dan di kanannya. Jadi gantinya kita melihat mall itu sebagai satu dosa untuk kita masuki pada hari Sabat, kita hanya boleh masuki pada saat bel menunjukkan waktu tutup Sabat selesai, baru kita lari masuk ke dalam. Tapi kalau kita masuk ke dalam mall, tapi kita dengan saya untuk masuk ke dalam mall dan saya dapat membagikan pekabaran tentang Yesus di dalam mall, misalnya di dalam mall. Jadi kalau itu yang Roh Kudus gerakkan kita, ya silakan. Tetapi jangan kita menggunakan apa? Oh, saya ini saya pendeta Rantum bilang kita bisa masuk dalam mall, tapi artinya kita tidak memiliki tujuan untuk apa kita masuk ke dalam mall. Tapi kalau kita hanya masuk ke dalam mall untuk menjadi pencobaan bagi kita, gantinya kita menginjil atau apalah misalnya ya. Tapi gantinya kita di dalam mall untuk menginjil, tapi kita diinjili oleh apa? Oleh toko ini dan toko itu, sehingga akhirnya kita jadi repot menguduskan hari Sabatnya di dalam mall pada hari Sabat. Tapi dengan kata lain poinnya adalah biarlah pikiran kita itu mengatakan pada kita, oke, kalau saya mau masuk dalam mall, apakah masuknya saya ke dalam mall ini untuk mendekatkan saya kepada Tuhan atau membawa orang dekat kepada Tuhan?
Jadi fokusnya adalah apa segala sesuatu yang kita lakukan, apakah itu membawa saya pribadi atau orang lain itu dekat kepada apa? Kepada Tuhan. Itu intinya, itulah sebabnya Yesus itulah Tuhan atas hari Sabat. Karena dialah yang kita tuhankan, dialah yang kita agungkan, dialah yang kita utamakan, bukan urusan-urusan kita pada hari Sabat atau perkataan Yesaya 58 ayat 13, acara kita, urusan kita atau omong kosong kita. Karena kadang-kadang kita tidak masuk di mall, tidak belanja, tidak makan hari Sabat, tapi kita di acara potluck kita ngomong ngalor ngidul dan lain sebagainya, nggak benar-benar. Yang tidak berpusat kepada apakah ini memuliakan Tuhan dengan kata lain. Itu menjadi tantangan buat kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah perkataan yang keluar, tindakan yang saya lakukan, itu akan membawa saya atau orang untuk memikirkan Yesus. Itulah sebabnya itu yang menjadi patokan atau pedoman kita. Gantinya buku yang mengatur ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, itu ini tidak boleh. Terima kasih, Saudari Debbie. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara lainnya? Papi mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan, Pi. Sudah bagus sekali. Yang penting saya selalu berpegang kepada Matius 12 ayat 12. Kita dapat melakukan pada hari Sabat pekerjaan kebajikan adalah menolong sesama kita. Sebagaimana pengalaman yang saya sudah pernah kemukakan, pada hari Sabat kami menolong tetangga karena tidak ada peti mayat dan melakukan itu pada hari Sabat. Poin yang kedua, akhirnya tadinya dia anti gereja, tapi akhirnya dia menyokong gereja. Yang kedua, ada seorang anak yang belum lama lahir, sakit, panas pada hari Sabat, sampai orang suruh dia minum kencingnya adalah salah. Tetapi pada hari Sabat itu, papi dan mami pergi kepada keluarga ini, membawanya ke rumah sakit, menolongnya, dan sekarang dia menjadi first elder di Pulau Bali. Karena kita lakukan itu pada hari Sabat untuk melakukan kebajikan, sebagaimana Yesus katakan pada saat dia menyembuhkan orang sakit itu. Jadi kebajikan kita lakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hati pikiran kita untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Bukan untuk pribadi saya, tapi bagi sesama kita, kita lakukan itu. Oke, thank you. Itu Terima aja. kasih. Saya pikir waktu kita, seperti saya katakan tadi, ya mungkin sudah cukup panjang sekali saat ini hampir 2 menit menjelang jam 9 malam ya di New Jersey. Saya tidak tahu apakah kita akan masih mau melayani pertanyaan dari live stream ataupun dari Zoom, Dek. Bagaimana kira-kira? Atau mungkin kita langsung saja ke acara doa. Atau jika ada mungkin pertanyaan yang dapat saya jawab secara singkat, silakan, Dek, dari live stream. Tidak ada pertanyaan tambahan, Pendeta, karena seperti sudah jelas lebih banyak yang menambahkan bahwa menguduskan hari Sabat itu sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, seperti yang Om Didi tulis dan juga Pendeta Larika Senda, bahwa pada saat kita mengenal siapa Allah kita, maka kita akan tahu dengan sendiri apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Amin, itu kunci. Amin. Terima kasih Saudara Didi dan Pendeta Kasenda ya, Pendeta Leri Kasenda. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita masuk bagian kedua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan. Saya sudah memiliki, saya akan secara khusus juga mendoakan ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang fungsi ginjalnya agak sedikit menurun ya, sudah menurun, dan kita akan terus doakan agar jangan sampai harus cuci darah dengan kata lain ya. Dia setelah beberapa tahun dia hanya memiliki 1 ginjal, sudah hampir 35 tahun atau lebih. 43 tahun hanya dengan 1 ginjal, tapi 1 ginjal ini yang sekarang yang sisa ini fungsinya sudah semakin menurun, dan kita akan terus doakan hal tersebut ya. Thank you. Terima kasih. Baik, kita juga doakan Ibu Alce Kalumata yang juga sakit dengan stroke ya di Indonesia. Kita akan doakan beliau. Ada lagi saudara lainnya, silakan. Yang dapat saya doakan? Ada kira-kira? Ya, silakan Saudari Debbie. Pendeta, minta didoakan suami saya selama ini sedang menginjil kepada adiknya di Makassar. Kebetulan suami kan background dari Muslim. Oh, Jadi dia sedang menginjil. Ya, selama ini dia sudah puji Tuhan,
Jadi adalah hal-hal sisi-sisi lain yang mereka sudah gunakan sesuai dengan secara rohani Kristen. Contohnya biasanya kalau mereka telepon, umpamanya pakai Assalamualaikum. Sekarang tidak, sudah memakai kata-kata selamat siang, salam sejahtera. Jadi Amin. secara pelan-pelan mereka sudah menerima. Tapi untuk mendalamnya, tolong didoakan supaya benar-benar mereka mau menerima Yesus. Memang mereka secara ini mungkin tidak menerima dengan secara baptisan, tapi dengan secara menjalankan mereka sudah percaya. Itu mertua saya waktu sebelum meninggal, dia sudah menyatakan sendiri, dia menjalankan sesuai apa yang saya kabarkan, tapi dia tidak melalui baptisan. Tapi mudah-mudahan Tuhan yang tahu, adik-adik dari suami saya itu haji sebenarnya. Haji Eni. Oke. Nah, itu dia sedang hari Sabat dia sudah menjalankan walaupun dia belum menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi dia sudah menerima secara apa yang kita sudah ajarkan. Tolong Oke. didoakan pendeta. Jadi Makasih. Haji Eni ya secara khusus ini Iya, adik Haji. daripada Bapak Gasing ya. Iya betul pendeta. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya, saudara lainnya? Ya. Ada dari keluarga Simatupang mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Terima kasih. Semuanya aman. Terima kasih. Jelas sekali. Puji Tuhan. God bless you, Pastor. Bersama Tuhan berkati keluarga Simatupang. Ya, ada lagi jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan. Ada beberapa pendeta dari Ibu Marta Kandowangko katanya tolong doakan keluarganya, terutama suaminya yang sedang sakit. Oh, Bapak Asang ya. Ya. Lalu dari Ibu Yeti Eti katanya tetap tolong doakan Fanny Suwot yang sedang sakit, dan juga dari Shirley katanya tetap doakan Pendeta Kesaulia yang masih di rumah sakit. Ya, kami dari Jemaat Fisdak sekali lagi ya ingin terus doakan juga Yeti ya, oleh sebab kedukaan yang dialami di dalam keluarga, kiranya penghiburan surga terus dapat menjadi bagian Yeti ya. Kita akan terus doakan juga hal tersebut. Terima kasih Yeti. Baik, ada lagi, Dek? Oh, dan dari Nasrin Lumbasi sama pendeta seperti kemarin. Opanya. Bapak Lodiun Mupok ya, Ya. yang saya. Dan dari Ibu Velsi Rongga katanya tolong doakan Engling Tololiu yang sedang sakit. Oh, saya punya sahabat Velsi. Oh, pendeta Englin Tololiu. Bukan ya? Oh, anyway, saya akan doakan Englin Tololiu ya. Saya dulu ada teman di Unclub yang bernama Englin Tololiu juga. Apa ini dia? Ya. Terima kasih Ibu Velsi yang kita sudah membawakan pokok doa ini. Baik, ada lagi saudara sekalian? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami dapat kembali bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan atas kesempatan yang indah dalam mempelajari firman-Mu, tentang bagaimana kami seharusnya dapat menguduskan hari Sabat. Kekudusan hari Sabat itu dapat kami peroleh secara mendetail pada saat kami memiliki satu hubungan yang khusus dengan Engkau. Kami akan mengetahui hal-hal yang Engkau kehendaki dan hal-hal yang mungkin tidak Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah kami dapat memiliki satu hubungan tersebut, Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kepada kami hikmat akal budi dari surga. Biarlah Roh Kudus selalu akan berbisik ke dalam hati kami masing-masing tentang hal-hal yang paling tepat yang seharusnya atau yang dapat kami lakukan di setiap hari-hari Sabat. Biarlah kami dapat menyucikan hari Sabat, Tuhan. Biarlah kami dapat membawa itu menjadi satu hari yang penuh sukacita, membawa kesukaan bagi kami, bagi sesama. Kami bersyukur Tuhan atas satu kesempatan yang indah untuk berbakti dan mempelajari tentang topik ini, Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, baik melalui Zoom. Kami bersyukur keluarga
Bapak dan Ibu Simatupang juga sudah berbakti bersama-sama, Ibu Tince, saudara-saudari kami lainnya mungkin hamba tidak sempat sebut satu persatu, dan juga yang berbakti melalui live stream. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah datang untuk berbakti, dan bagi mereka juga yang sudah membawakan pokok-pokok permohonan doa mereka. Kami ingin berdoa secara khusus Tuhan bagi ayah hambamu, bagi papi yang dalam masalah kesehatan yang dialami. Tuhan sudah memimpin dia selama lebih dari 43 tahun, kurang lebih 43 tahun dengan satu ginjal. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun saat ini satu ginjal tersebut memiliki fungsi ginjal yang semakin menurun, tapi jika Engkau tentunya berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kami rindu agar papi terus dapat menjadi saluran berkat Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami semua, bukan hanya kepada hambamu sebagai anaknya, tetapi juga kepada umat-umat Tuhan lainnya yang dapat memperoleh pengalaman-pengalaman, hal-hal yang dapat dia bagikan kepada kami semua. Kiranya kesehatan dari surga terus dapat menjadi bagian papi. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga kami juga yang dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bersama dengan Ibu Velsi Rongga yang mendoakan saudari Angeline Tololio yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Angeline, saudari Angeline Tololio. Dengan kekuatan tersebut, maka dia akan terus memiliki kesempatan bersuka cita terus dalam Tuhan. Kami juga bersama dengan Ibu Naslin Lumbasi mendoakan Bapak Lodiun Gopok Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang dari surga hanya berasal darimu akan menjadi Bapak Lodiun Gopok Tuhan. Sehingga dengan sukacita tersebut maka keluarga akan, bukan hanya keluarga Tuhan, tapi kami semua akan memuji membesarkan namamu. Kiranya kesembuhan yang lebih sempurna juga akan terus menjadi bagian Om Pendeta Rain Kesaulia Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya setelah operasi yang dia alami pada waktu yang lalu. Kami juga berdoa bagi kekuatan surga, bagi saudara Ronald Walean, saudara Joni Kawan, Bapak Alden Siotang, Bapak Johan Tambun, Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, saudara-saudari kami lainnya, Ibu kesembuhan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Ibu Mike Risakota, dan khususnya dapat menjadi bagian saudari Jane Rononu Tuhan. Kiranya kekuatan dari surga, kekuatan kerohanian yang sudah mereka miliki akan menjadi juga bagian dimanifestasikan juga dengan kesehatan jasmani yang akan menjadi juga bahagian mereka. Tuhan, biarlah Tuhan mendengarkan hal ini. Juga bersama-sama dengan Yeti Eti, Tuhan, saudari kami, saudari Yeti Tuhan, yang walaupun masih dalam keadaan berduka pada saat ini, tapi kami berdoa kiranya juga Tuhan mendengarkan permohonan doanya bagi sahabatnya, saudari Fanny Suot, yang masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami juga berdoa bagi saudari Ellen Timisela Tuhan, kiranya Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan kepadanya, juga Ibu Betty Kaumpungan Tuhan. Ibu Betty Kaumpungan, kiranya kekuatan surga dapat menjadi bahagiannya. Juga Ibu Alce Kalumata yang juga mendapat stroke di Indonesia pada saat ini. Dan kami ingin juga menyebutkan nama-nama lain yang umat Tuhan sudah bawakan pada saat ini. Tapi dengarkanlah Tuhan, kami percaya Engkau memiliki kemurahan, Engkau dapat memberikan kesembuhan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kemahatauan-Mu. Tuhan, kami berdoa jika itu adalah hal yang dapat kami mintakan, maka kami telah memintakan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa juga bagi umat-umat Tuhan lainnya yang masih berada di kandang lain, yang dapat mungkin dibawa bersama-sama dengan kami pada saat ini, bersama-sama dengan Ibu Debbie. Kami ingin mendoakan adik-adik dari Bapak Gasing, khususnya Haji Eni Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan terus berbisik di dalam hati Haji Eni, membawa dia untuk lebih dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdak pada saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin, keluarga Lalaki Gerungan. Tuhan, sertailah terus Om Yan dalam pekerjaannya, Tante Sin dalam segala aktivitas untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau keluarga yang Tante selalu bagikan kabaran-pekabaran yang dia telah terima. Kiranya ini dapat menjadi satu hal yang membawa keluarga ini, keluarga Om Yan dan Tante Sin, lebih dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa juga bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi adik kami, Matthew Rumbai Tuhan, dalam kehidupannya, di masa mudanya. Tuhan menuntun dia, sehingga dia akan memiliki satu kepastian perjalanan bersama-sama dengan Engkau dalam segala sesuatu yang dia ingin lakukan. Biarlah Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan selalu menuntun dia kepada satu jalan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berkatilah sekali lagi Tuhan semua umat-umat Tuhan. Kami juga ingin berdoa
bagi bersama-sama dengan Ibu Marta, bagi Bapak Asang yang masih dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya jamahan surga akan menjadi bagian Bapak Asang. Dan ini menjadi sukacita bukan hanya kepada Ibu Marta, tapi juga menjadi bagian dari Michi, Evan, dan seluruh keluarga besar Tuhan. Yang pada saat ini juga mendoakan ayah yang mereka kasih, suami yang mereka kasihi. Terima kasih, terima kasih. Dan begitu banyak lagi Tuhan permohonan-permohonan kami, tapi sempurnakanlah Tuhan. Dengarkanlah permohonan-permohonan yang sudah disampaikan, yang akan dilanjutkan nantinya oleh tim doa di Jemaat Fisdak. Kiranya ini dapat menjadi satu sukacita pada saat kami melihat bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami pada saat kami membawa permohonan-permohonan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan semuanya ini Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Pendeta Muda Tulus akan memimpin kita ya di dalam acara kesimpulan yang akan dibahas pada besok malam. Kiranya Anda tetap menjaga kesehatan Anda dengan mengikuti prosedur kesehatan. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu.